Oke, les kali ini yaitu les ke-9 masih tentang trigonometri ya, tapi ini pembahasan terakhir tentang trigonometri yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk les sebelumnya yaitu les ke-6, nanti coba dilihat catatannya, itu saya sudah menjelaskan atau membawakan materi persamaan trigonometri, tapi untuk yang bentuk dasar ya, ini rumusnya, nanti dilihat lagi catatannya atau video sebelumnya di les ke-6. Waktu itu hari Jumat 28 Januari ya, tapi ini bentuk dasar. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan masih tentang persamaan trigonometri, tapi bentuk lanjutan dan bentuk kuadrat ya. Ada dua macam, bentuk kuadrat dan bentuk lanjutan. Nah, yang pertama di sini tentang bentuk persamaan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke trigonometri bentuk persamaan kuadrat, sedikit akan kakak ulang tentang apa itu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, seperti ini. Nah, dengan akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat, kita udah pernah belajar dulu di SMP dan di kelas 10 udah belajar. Pertama cara pemfaktoran ya, ini pemfaktoran. Lalu dengan cara kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC ya. Nah, terus selain itu di sini yang perlu dipahami untuk mengerjakan bentuk persamaan kuadrat ini adalah kita harus tahu nilai maksimum untuk nilai sin dan cos itu 1. Kan kemarin sudah sempat bahas yang nilai maksimum minimum ya. Kalau nilai maksimum untuk sin dan cos itu 1, lalu untuk minimumnya itu min 1. Ini harus diingat. Nah, terus rumus sudut rangkap, jangan lupa ada dua macam, dan itu pun cos 2x bisa berubah jadi 1, 2, 3 ya. Ini yang harus diingat. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x kurang 5 sin x sama dengan min 2 dengan interval seperti ini. Nah, kita lihat ini model persamaan nih, karena sama dengan ya, model persamaan trigonometri bentuknya kuadrat karena ada yang kuadrat di sini sinusnya. Ya, maka bentuk soal ini seperti ini, 2 sin kuadrat x kurang 5 sin x sama dengan min 2 itu bisa berubah jadi seperti ini. Min 2 pindah ruas menjadi plus 2 sehingga di sini 0. Akhirnya bentuknya udah kayak persamaan kuadrat ya gitu kan. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita misalkan U adalah sin x ya. Bisa U, bisa A, bisa terserah lah ya. Misalkan U sin x, maka karena U sin X, maka 2 sin kuadrat X ini berubah jadi 2U kuadrat. Karena U-nya itu sin X. Nah, 5 sin X berubah jadi 5U. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini pakai cara pemfaktoran ya. Ini pakai cara pemfaktoran. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau pakai cara pemfaktoran kan cari 2 bilangan ya. Cari 2 bilangan. Kalau dikali dapatnya AC. Berarti 2 kali 2. 4 ya. Ini saya ingatkan kembali, kalau ditambah dapatnya B, B-nya min 5. Berapa bilangannya? Kan gitu. Bilangannya berarti min 4 dengan min 1. Gitu kan. Nah, berarti kalau persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1 kan ada rumusnya. Berarti AX tambah P AX tambah Q per A, gitu kan. A-nya itu apa? A-nya itu ya ini, 2 ya. Berarti 2X tambah P dan Q itu bilangan yang barusan didapatkan, min 4 dengan min 1. Karena bilangannya negatif, maka 2X kurang 4, lalu 2X kurang 1 per 2. A-nya kan 2. Maka kita coret aja yang bisa dicoret ya. Jadi ini 1, ini 2. Maka X kurang 2, 2x kurang 1. Maka di sini, nah ini kan aku pakai x nih, tapi kan di sini pakai u, jadi sama aja, jadi 2u kurang 1 sama ya. Lalu u kurang 2. Ini cara pemfaktoran, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, dapat nilai u-nya. Nah, setelah dapat nilai u, kita cek lagi. Tadi kan kita misalkan bahwa u itu sin x. Maka sin x, u itu sin x ya. U-nya kita ganti aja dengan sin x. Maka sin x itu setengah gitu. Lalu di sini sin x itu sama dengan 2. Nah, kenapa kok sin X sama dengan 2 tidak memenuhi? Karena nilai sinus itu kan tidak nyampe 2 ya. Nilai sinus itu kan yang betul adalah ada kan nilai sinus setengah gitu kan. Maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi yang ini gitu. Nah, selanjutnya kita pakai yang memenuhi. Yang tidak memenuhi kita tidak pakai ya. Sin X sama dengan setengah. Nah, berarti sin apa sih yang setengah? Sin 30 derajat.
Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita udah pakai bentuk dasar. Nih, bentuk persamaan trigonometri bentuk dasar yang sin X nih. Sin X sama dengan sin alfa. Maka X itu alfa tambah K kali 360 dan X itu seperti ini. Ada dua cara ya, ada dua rumus untuk sin X. Maka kita lihat nih, kita pakai bentuk pertama dulu. Bentuk pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360. Alfanya kan 30. Kalau bentuk kedua, nih kita pakai yang ini. Jadi seperti ini. Nah, kita tinggal ganti aja K-nya 0, K-nya 1, gitu kan. Sama seperti bentuk trigonometri yang bentuk persamaan trigonometri bentuk dasar. Nanti coba dicek. Nah, sehingga kita lihat hasilnya mana yang memenuhi. Nah, ini 30 derajat memenuhi ketika K-nya 0. Kenapa? Karena tadi intervalnya adalah di antara 0 sampai 180. Nah, terus ini 390 derajat tidak memenuhi karena dia lewat dari 180. Begitupun yang ini ya. Jadi HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat sama 150 derajat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama seperti cara bentuk persamaan trigonometri bentuk dasar, di sini yang sama ya. Kalau bentuknya udah sin X sama dengan setengah seperti ini. Tapi kalau di sininya, nah ini yang harus kita ubah. Ada tiga cara tadi, dengan pemfaktoran atau rumus ABC atau dengan cara kuadrat sempurna. Tapi yang sering sih pemfaktoran. Oke, mungkin itu saja yang untuk persamaan kuadratnya, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah persamaan trigonometri bentuk lanjutan di video selanjutnya.